Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Oke, kita kembali lagi di perkuliahan perilaku organisasi di minggu keempat ini. Tidak terasa sudah menginjak minggu keempat. Mata kuliah perilaku organisasi sudah berjalan sampai di minggu ini adalah bab tentang keragaman dalam organisasi. Nah, sebelum kita memasuki bab ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan dapat terkabul dan perkuliahan kali ini mendapat manfaat atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Oke, selesai. Dalam bab ini, keragaman dalam organisasi, kita akan berupaya memaksimalkan potensial atau kontribusi pada tenaga kerja yang beragam. Nah, beragam dalam hal ini adalah dalam setiap organisasi itu pasti di dalamnya ada orang-orang yang beragam. Orang-orang yang beragam misalnya dari jenis kelamin. Ya kalau jenis kelamin cuma dua ya, kalau enggak laki-laki juga perempuan. Maksudnya kalau di perusahaan-perusahaan sudah yang multinasional atau internasional itu sudah beragam agamanya, beragam karakternya, beragam dari etnis apa, terus dari latar belakang yang bagaimana, itu kan beragam dalam organisasi. Nah, kita akan mengupayakan atau memaksimalkan potensial yang ada di situ. Jadi keragaman itu menjadi potensial yang memiliki kontribusi pada organisasi. Oke, bismillah, kita mulai. Oke, dalam bab ini atau dalam materi ini, keragaman dalam organisasi, kita akan mengerucutkan kepada 4 hal yang sekiranya kita menjadi penting dalam pembahasan kali ini. Yang pertama adalah keragaman, karakteristik biografis, kemampuan, dan yang terakhir mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Nah, nanti kita bedah satu-satu keempat hal ini pada slide yang berikutnya. Oke, kita mulai. Oke, berbicara tentang keragaman, ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah surface level diversity, dan yang kedua adalah deep level diversity. Nah, apa yang menjadi perbedaan menjadi kedua ini? Kalau surface level diversity adalah perbedaan atau keragaman perbedaan yang terlihat secara kasat mata. Misalnya sex, age, gender, ethnicity, ras, dan disability. Kan itu kan terlihat jenis kelaminnya apa. Terus usianya kira-kira berapa ya ini, kalau kita kan bisa lihat sekitaran orang ini, sekitaran umur usia 25 atau 30 itu kan sudah terlihat. Gender. Nah, kita harus bisa membedakan perbedaan seks dan gender. Nah, kalau seks itu jenis kelaminnya. Nah, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kalau gender itu dibentuk oleh lingkungannya. Biasanya ada perempuan yang lebih bersifat maskulin daripada laki-laki.
Nah, laki-laki juga ada yang bersifat feminim. Nah, bersifat feminim atau maskulin ini itu namanya gender. Nah, dia laki-laki tetapi lebih bersifat feminim, nah gitu. Lebih sedikit bersifat feminim gitu ya. Nah, kalau ethnicity itu berarti dia berasal dari etnis apa? Tionghoa, gitu ya, Jawa. Nah, kalau ras itu dibentuk oleh lingkungan juga, tetapi lebih ke karakternya. Dan disability. Disability ini berarti kekurangan atau apa ya, kalau kita mencontohkan ada teman kita yang misalnya memiliki keterbatasan fisik, nah gitu namanya disability, bisa terlihat surface level diversity. Lalu yang kedua deep level diversity, yang ada di dalamnya adalah kalau deep level diversity ini lebih tidak terlihat, atau kalau kita ingin melihat itu harus eh, ditelaah lebih dalam lagi. Misalnya personality-nya, values, dan attitude. Nah, personality harus kita lihat lebih mendalam nih. Orang ini kayaknya personalnya kayak gimana. Nah, values atau nilainya. Nilai orang ini punya skill apa sih sebenarnya? Nah, nilai yang ada pada diri orang tersebut. Lalu attitude, etikanya. Orang ini mempunyai perangai yang seperti apa? Itu deep level diversity harus dipandang lebih dalam lagi, nggak bisa dari luarnya aja, nggak bisa, nah gitu ya. Makanya banyak orang mengatakan jangan jangan memandang orang dari luarnya saja, kalau kan seperti itu ya. Oke, yang berikutnya tentang kendala penerimaan pada keragaman. Nah, dalam keragaman ini ternyata menimbulkan kendala-kendala. Nah, yang pertama adalah prasangka. Kadang-kadang orang eh, belum-belum sudah memprasangkakan seseorang, gitu ya. Lalu kesukuan. Kadang-kadang nih ada orang-orang yang lebih mempercayai suku A daripada suku B, karena suku A itu cenderung orangnya pelit, kadang-kadang seperti itu. Kalau B orangnya, sukunya itu rajin-rajin, nah seperti itu namanya kesukuan. Kendalanya seperti itu kadang-kadang. Lalu stereotip. Nah, stereotip ini berarti kita, seperti kita membahas pada awal perkuliahan dulu, saya memberikan tugas pandangan Anda tentang stereotip. Nah, stereotip ini adalah sama sih sebenarnya dengan prasangka, tetapi prasangka ini lebih ditunjukkan oleh sikap kita. Nah, output kita dalam memprasangkakan orang itu namanya stereotip. Misalnya, kita melihat orang dari suku A gitu ya. Wah, ini suku A ini terkenal orangnya keras, orangnya suka berantem, orangnya suka, ya pokoknya suka bikin onar gitu. Nah, gitu kadang-kadang kita berstereotip atau menjauhi gitu. Nah, menjauhilah ini yang disebut stereotip. Stereotip. Nah, itu maaf ya. Lalu yang keempat, kecenderungan menyalahkan korban. Yang berikutnya, diskriminasi. Akhirnya melahirkan diskriminasi dan pelecehan seksual, kadang-kadang seperti itu. Nah, eh, dari suku B itu orangnya suka suka seperti apa ya, suka suka melecehkan, atau melecehkan dalam hal seksual, atau melecehkan dalam hal yang lain gitu, atau mendiskriminasi suatu kelompok. Nah, itu kendala-kendala dalam penerimaan keragaman. Nanti eh, jika masih belum jelas pada subbab ini, boleh ditanyakan pada e-learning atau grup WhatsApp.
Oke ya. Yang berikutnya diskriminasi. Yang kedua itu diskriminasi setelah keragaman itu diskriminasi. Diskriminasi secara bahasa gampangnya kita mem- apa, memberikan pengertian itu adalah memperhatikan perbedaan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, jadi kita secara cepat merespon sesuatu itu langsung jangan sama orang itu eh, pelit. Nah, itu diskriminasi, dijauhi lah akhirnya. Nah, ini. Nah, diskriminasi bertujuan atau tujuan dari mempelajari keragaman ini untuk menciptakan diskriminasi itu seperlunya saja. Nah, bahkan jangan sampai mendiskriminasi orang-orang dan menghindari praktik diskriminasi. Nah, ini diskriminasi seperlunya kita wajib waspada juga. Cuma kalau bisa kita menghindari praktik diskriminasi yang tidak adil. Nah, itu sering terjadi di beberapa organisasi sering terjadi. Yang berikutnya, kita sering mengacu pada unfair discrimination atau diskriminasi yang tidak adil, di mana penilaian seseorang berdasarkan stereotip saja. Hanya kita memprasangkakan seseorang itu dari luarnya saja. Kita kan berarti nggak tahu orang yang dari suku mana itu memang benar seperti apa yang kita anggap, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini contoh kasusnya. Misalnya adanya stereotip bahwa pria yang memiliki karakter maskulin dan wanita memiliki karakter feminim. Nah, ini kan anggapan kita bahwa stereotip orang laki-laki itu cenderung maskulin daripada wanita. Maskulin dan feminim ini maksudnya seperti ini. Kalau maskulin itu ya bersikap seperti laki-laki pada umumnya gitu lah. Nah, orangnya kuat, terus orangnya tangguh yang lain-lain seperti itu. Tapi kalau wanita itu cenderung dia bisa lemah dalam beberapa hal gitu. Sehingga setelah orang-orang ini menganggap bahwa pria itu memiliki karakter maskulin dan wanita memiliki karakter feminim, akhirnya sehingga terdapat perbedaan antara pria dan wanita dalam beberapa aspek seperti kinerja, kepuasan kerja, kemajuan karir, dan aspek-aspek lain. Biasanya yang sering terjadi itu adalah kemajuan pada karirnya. Nah, gitu. Kemajuan pada karirnya contohnya seperti ini. Eh, ada antara wanita dan laki-laki itu kita lihat saja. Eh, Beberapa pemimpin yang ada di Indonesia ini cenderung lebih banyak yang memimpin adalah laki-laki. Nah, padahal kan perempuan juga mampu untuk eh, menjadi pemimpin. Nah, gitu. Akhirnya munculnya hambatan bagi wanita dalam meniti karir. Nah, kamu wanita di rumah aja. Kamu wanita mengurus rumah saja. Nah, itu kan stereotip bahwa wanita dipandang belum atau tidak mampu untuk memiliki karir yang lebih tinggi daripada laki-laki. Seperti mengurus anak, mengurus rumah tangga, yang lain dititikberatkan kepada wanita. Nah, wanita memiliki tingkat turnover yang lebih tinggi dibanding pria. Nah, apa itu turnover? Turnover itu adalah keputusan untuk keluar dari pekerjaan. Nah, gitu ya. Dan lain sebagainya. Salah satu penyebab tingginya turnover dan yang lain-lain nanti bisa dibaca sendiri. Jika masih belum memahami, nanti bisa ditanyakan pada di e-learning atau grup WhatsApp. Oke, yang berikutnya karakteristik biografis. Karakteristik biografis ini bisa dibedakan menjadi berapa ini? 8 aspek. Yang pertama adalah umur, ras dan etnis, lama bekerja, agama, jenis kelamin, disabilitas, orientasi seksual dan identitas gender, dan yang terakhir identitas budaya.
Nah, kita nanti bahas satu-satu. Yang pertama tentang umur. Nah, ini ada beberapa contoh kasus yang ada di Amerika ya. Saya ambilnya di Amerika karena bukunya Stephen Robin ini mencontohkan yang ada di Amerika. Oke, yang pertama, tingkat partisipasi sipil dari pekerja Amerika Serikat di atas umur 59 tahun telah meningkat dari sekitar 22% di tahun 2012 ke 29% di tahun 2012. Nah, dan dari pekerja di atas umur 54 tahun mengalami pertumbuhan angkatan kerja sebesar 93% dari 2006 ke 2016. Yang artinya adalah di Amerika ini terjadi usia-usia yang sudah seharusnya hampir tidak produktif ini malah tingkat partisipasinya tinggi di tahun 2006 dan ke 2016 sebesar 93%. Nah, gitu. Lalu yang terakhir, 800 studi menemukan atau penelitian menemukan bahwa pekerja yang lebih tua cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Nah, melaporkan hubungannya lebih baik dengan rekan kerja dan lebih berkomitmen dengan organisasi yang mempekerjakannya. Nah, di 800 penelitian ini menunjukkan bahwa orang yang lebih tua atau umur-umur yang sudah 59, 54 ini cenderung lebih puas dengan pekerjaannya. Karena mungkin uh, di beberapa kasus itu orang yang lebih muda itu tidak puas dengan pekerjaannya, entah dia itu ingin mengaktualisasikan dirinya lebih 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 tinggi atau dia ingin mencoba pengalaman-pengalaman yang baru. Nah, misalnya seperti itu. Lalu melaporkan hubungan yang lebih baik dengan rekan kerja. Biasanya orang-orang di usia-usia yang sudah lanjut atau sudah dikatakan lebih tua itu dengan rekan kerja itu jarang sekali terjadi konflik antar rekan kerja gitu. Dan lebih berkomitmen orangnya karena mungkin usianya sudah matang, sudah berpikir kalau apa-apa sudah berpikir dua kali. Nah, mau berkonflik juga berpikir dua kali daripada orang-orang yang muda tuh. Yang berikutnya jenis kelamin. Lalu kita menemukan pertanyaan, apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Nah, studi ya ini ada penelitian lagi menemukan atas kinerja bahwa wanita meraih skor yang sedikit lebih tinggi daripada pria dalam ukuran-ukuran kinerja. Meskipun menurut diskusi kita mengenai diskriminasi, pria dinilai memiliki potensi promosi yang lebih tinggi. Nah, penjelasannya seperti ini. Di beberapa studi juga menunjukkan bahwa wanita itu tidak kalah kok sama pria dalam hal kinerjanya. Dia lebih tinggi kadang-kadang. Nah, sehingga uh, di beberapa negara pun, di negara maju pun sudah mempercayakan wanita sebagai direktur atau CEO pada perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi kita sering dalam diskusi kita sehari-hari, pria itu memiliki potensi yang lebih tinggi daripada wanita. Misalnya seperti itu. Kadang-kadang kita dalam ngobrol-ngobrol sama teman-teman kita memiliki anggapan bahwa kalau pria itu bisa lebih tinggi lagi daripada wanita dalam hal karirnya. Terus yang berikutnya ketiga, ras dan etnis. Nah, kita membedakan dulu ras dan etnis dulu. Ras itu adalah warisan biologis yang digunakan orang untuk mengidentifikasi dirinya. Nah, warisan biologis berarti ras kita bisa dilihat dari fisik kita. Kalau orang Jawa kulitnya sawo
matang dibanding orang Dayak yang lebih putih. Nah, gitu. Dan yang lain-lain. Ini yang berikutnya etnis. Karakteristik budaya tambahan yang sering beririsan dengan ras. Maksudnya seperti ini. Eh, Orang Tionghoa itu warisan biologisnya itu sudah putih orangnya dan matanya agak sipit. Karakter budayanya, budaya orang Tionghoa itu suka berbisnis, terus pekerja keras, mungkin seperti itu kalau anggapan kita sehari-hari itu ya. Dan beririsan dengan ras tadi. Beririsan dengan ras berarti dia memiliki warisan biologis tambahan. Nah, orang yang orang yang memiliki etos kerja atau suka berbisnis dan ketambahan orang ini kulitnya berwarna putih dan matanya agak sipit. Nah, ini pasti etnis Tionghoa nih kayak. Nah, gitu ya. Kita kita me, mengerti dalam hal ras dan etnis seperti itu. Nggak cuma Tionghoa, yang lain-lain juga Eropa, India, terus bahkan Jawa sendiri, Indonesia kita memiliki keunikan sendiri dalam hal ras dan etnis. Ini mayoritas riset menunjukkan bahwa anggota dari ras-ras etnis minoritas melaporkan level diskriminasi atas alasan apapun, berujung pada meningkatnya perputaran pekerja yang berbahaya bagi kinerja organisasi. Misalnya, kalau kita membahas riset ini adalah etnis yang minoritas atau jumlahnya sedikit pada suatu komunitas organisasi itu lebih sering melaporkan perlakuan diskriminatif. Entah itu alasannya apapun. Macam-macam biasanya alasannya ya. Lalu berujung pada meningkatnya perputaran pekerja. Nah, berujung pada orang yang minoritas ini dia nggak betah, akhirnya keluar dari pekerjaannya. Sehingga ini berbahaya bagi kinerja organisasi karena lebih sering suatu organisasi atau perusahaan itu keluar masuk karyawan itu lebih berbahaya karena kinerja organisasi ini tidak stabil ya. Lalu riset yang terbaru menunjukkan bahwa seorang individu dengan status minoritas semakin tidak mungkin meninggalkan organisasinya jika ada perasaan diinklusikan atau sebuah iklim keragaman positif. Nah, sebaliknya, jika orang yang berstatus minoritas ini dalam studi terbaru itu menunjukkan bahwa dia semakin betah pada organisasinya. Karena apa? Tidak jika dia itu diperlakukan secara diinklusifkan. Yang berarti sebuah iklim keragaman yang positif. Jadi tidak ada diskriminasi. Gitu. Oke, yang berikutnya disabilitas. Nah, dampak dari disabilitas ini pada hasil pekerjaan telah dikaji pada berbagai perspektif. Di sisi lain, sebuah tinjauan atas bukti menyatakan bahwa pekerja dengan disabilitas menerima evaluasi kinerja yang lebih tinggi. Nah, biasanya orang yang memiliki ketidaksempurnaan pada fisiknya ini dievaluasi lebih tinggi daripada orang yang tidak disabilitas. Tinjauan yang sama menemukan bahwa meskipun kinerja mereka lebih tinggi, individu dengan disabilitas cenderung menemukan ekspektasi kinerja yang lebih rendah dan semakin kecil kemungkinan dipekerjakan. Nah, ini kan salah satu dari diskriminasi. Orang disabilitas walaupun dia kinerjanya bagus, tetapi pertimbangan untuk mempekerjakan mereka itu
cenderung kecil. Nah, ini sebuah tindakan diskriminatif, gitu ya. Penjelasan lebih lanjut lagi, meskipun individu penyandang cacat atau disabilitas ini terus mengalami diskriminasi, mereka kadang-kadang diberikan perlakuan preferensial di tempat kerja. Misalnya di perusahaan Pocari Sweat di Pasuruan itu ada jalur khusus disabilitas yang memungkinkan pekerja disabilitas bisa melalui jalan yang telah disediakan untuk bisa dilalui oleh kursi roda. Nah, itu bisa preferensial, perlakuan preferensial atau perlakuan khusus di tempat kerja. Nah, ketika status penyandang cacat atau disabilitas ini secara acak dimanipulasi di antara kandidat hipotetikal atau individu penyandang cacat ini dinilai memiliki kualitas kepribadian superior seperti dependabilitas dan potensi. Oke, yang berikutnya masa kerja atau sudah berapa lamakah dia bekerja. Nah, bukti mengindikasikan bahwa masa kerja dan puasan kerja ini berhubungan positif. Nah, diartikan seperti ini. Orang yang lebih lama bekerja berarti kepuasan kerjanya tinggi. Oke ya, masuk akal ya. Karena dia nggak pindah. Karena dia merasa puas dengan pekerjaannya. Faktanya, saat umur dan masa kerja diperlakukan terpisah, maka kerja tampak sebagai sebuah alat prediksi kepuasan kerja yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan umur. Agama. Beberapa riset juga menunjukkan bahwa pelamar pekerjaan di Amerika Serikat ini mendapati wawancara yang lebih singkat dan lebih negatif secara interpersonal. Nah, ini dalam hal ini adalah antara muslim dan non-muslim. Di Amerika itu pelamar yang tidak mengenakan pakaian beridentitas muslim itu lebih cepat wawancaranya. Nah, dan pasti tidak diterima. Itu diskriminasi dalam hal agama. Nah, seperti itu sebaiknya kita hindari. Kalau kita kalau kalian suatu saat menjadi direktur atau bagian manajemen sumber daya manusia. Identitas budaya. Sebuah perusahaan yang sensitif dengan identitas budaya pekerjaannya harus melihat keluar untuk mengakomodasikan kelompok mayoritasnya, kemudian menciptakan sebanyak mungkin pendekatan individu atas praktik dan norma. Penjelasannya secara singkatnya seperti ini. Latar belakang budaya pelamar kerja ini kadang-kadang juga bisa menjadi bahan diskriminasi pada suatu organisasi. Nah, misalnya tadi kita mencontohkan orang suku A kayaknya berat nih untuk diterima di perusahaan. Nah, itu namanya diskriminasi dalam hal budaya. Oke. Orientasi seksual dan identitas gender. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 90% perusahaan di daftar Fortune 500 atau 500 memiliki kebijakan yang mencakup orientasi seksual. Nah, bahkan perusahaan-perusahaan yang ada di Fortune 500 ini berarti kan perusahaan yang tidak main-main. Perusahaan besar, perusahaan internasional. Tapi mereka juga bisa kadang-kadang juga masih melakukan diskriminasi dalam hal orientasi seksual atau jenis kelaminnya. Nah, yang berikutnya, untuk identitas jenis kelamin, perusahaan semakin menempatkan kebijakan-kebijakan untuk mengelola bagaimana organisasi mereka memperlakukan pekerja yang disebut transgender. Oke. Tahun 2001, hanya ada 8 perusahaan yang terdaftar pada Fortune 500 ini yang memiliki kebijakan tentang identitas jenis kelamin. Tahun 2013, jumlah itu meningkat menjadi hampir setengah dari total keseluruhan. Berarti tahun 2001
hanya ada 8 perusahaan yang tidak memperlakukan diskriminasi jenis kelamin, tetapi tahun 2013 itu meningkat secara pesat, hampir setengahnya, berarti sekitar 240-an itu sudah menghapus kebijakan-kebijakan tentang diskriminasi seperti ini. Nanti lebih lanjutnya bisa dipelajari. Lalu kemampuan. Nah, kemampuan ini dibedakan menjadi dua, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik atau physical ability. Nah, apa tuh itu kemampuan intelektual? Kemampuan intelektual itu adalah kapasitas untuk melakukan aktivitas seperti mental, berpikir, penalaran, dan pemecahan masalah. Kita perlu membedakan kemampuan. Kemampuan apa dulu nih? Kemampuan intelektual atau kemampuan fisik? Nah, gitu. Seperti ini, kemampuan intelektual itu lebih dibutuhkan pada pekerja yang tugasnya adalah menganalisis atau memecahkan suatu permasalahan, seperti direktur, seperti eh, tenaga pengajar, lalu seperti bahkan mahasiswa itu di dia apa ya diharuskan untuk memiliki kemampuan intelektual, mental, berpikir, penalaran dalam memecahkan masalah. Lalu yang kedua kemampuan fisik, biasanya ini eh, atlet menuntut untuk memiliki stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik yang sama. Contohnya pemain sepak bola. Pemain sepak bola ini dituntut dia itu memiliki stamina yang prima atau stamina yang kuat atau tangkas dalam hal bermain bola, kekuatan fisik, kekuatan mentalnya juga kadang-kadang seperti itu. Lalu karakter-karakter yang sama. Yang berikutnya, dimensi kemampuan intelektual. Apa aja yang ada pada kemampuan intelektual itu adalah kemampuan atau kecerdasan dalam hal angka, dalam hal verbal, perseptual, induktif, deduktif, spasial, dan ingatan. Nah, ini ada 7 dimensi kemampuan intelektual. Lalu kemampuan fisik, faktor kekuatan, fleksibilitas, dan lain-lain. Nah, kekuatan itu ada dinamis, otot, statis, dan eksplosif. Lalu fleksibilitas memanjang, dinamis, koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina pada faktor-faktor yang lain. Nah, apa toh kita membahas keragaman dalam organisasi ini, implementasinya itu untuk manajer itu apa sih sebenarnya? Nah, manajemen keragaman itu diharapkan kita dapat memproses dan memprogram di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan yang berbeda dan perbedaan yang lain. Jadi, manajer itu harus sadar pekerja-pekerja yang beragam ini memiliki harus diperlakukan secara adil, bukan berarti adil itu tidak selamanya sama, tetapi kebutuhannya apa tuh orang-orang ini. Nah, jadi ini harus kalau bahasa kekiniannya kita harus peka seperti itu ya. Oke, yang berikutnya program keragaman efektif. Nah, komponen program tenaga kerja masih ada sambungannya dengan implementasi tadi, bahwa dalam bab ini mengajarkan manajer mengenai kerangka kerja legal dengan perlakuan yang adil tanpa memandang demografi. Lalu mengajarkan manajer tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam, bisa melayani orang-orang yang beragam, lalu melakukan praktik pengembangan pribadi yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja. Jadi orang-orang yang memiliki keragaman ini pasti memiliki potensi juga yang berbeda-beda. Potensinya orang ini, potensinya orang misalnya suku A pinter ngomong, itu berarti bisa nih kita masukkan ke divisi pemasaran. Orang yang memiliki suku yang kadang-kadang memiliki atau etnis yang memiliki analisis yang lebih tinggi kita masukkan pada
bidang analisis yang lain-lain itu seperti itu ya. Oke, sekian penjelasan kali ini tentang keragaman dalam organisasi. Mungkin nanti ada yang ditanyakan. Oke, saya ingin pesan sekali lagi bahwa diusahakan untuk memiliki buku ya, buku atau pegangan. Terutama nanti saya harapkan memiliki buku perilaku organisasi dari Stephen Robin yang edisi 16. Saya sangat mengharapkan itu karena semua materinya ada di buku itu. Dan nanti insya Allah kalau setiap ujian atau kuis nanti saya ambilkan dari buku itu. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.